Halo semuanya, pencinta fisika. Ketemu lagi dengan saya, Pak Newton Pranginangin. Kali ini topiknya kita belajar listrik dinamis. Cakupannya adalah menggunakan hukum kedua Kirchhoff dalam rangkaian listrik. Sekali lagi hukum kedua Kirchhoff ya. Jadi temanya hukum kedua Kirchhoff. Ada baiknya saya kasih penjelasan singkat dulu. Hukum kedua Kirchhoff ya. Nah, ini berlaku pada rangkaian tertutup. Itu namanya loop. Jadi pada rangkaian tertutup itu berlaku konsep jumlah GGL sigma E ditambah sigma I kali R itu mesti 0. Nah, sigma E tambah sigma IR pada loop itu nilainya harus 0. Nah, ini nilainya harus 0. Ya, ini dipahami dulu. Jadi sigma E itu artinya ini adalah artinya jumlah aljabar dari gaya gerak listrik GGL. Sesuai dengan kutubnya plus minus. Sedangkan I kali R ya hasil kali I dan R. R di sini hambatan, I itu arus. Hambatannya bisa hambatan R biasa atau hambatan di baterai ya. Jadi I kali R itu namanya penurunan beda potensial I kali R. Nah, langsung saja ke contoh soal. Apa yang dimaksud dengan loop? Rangkaian tertutup. Contoh. Oke, contoh loop. Nah, andaikan Anda ketemu rangkaian listrik seperti ini panjang pendek ya, kemudian ada resistor, lalu ada baterai lagi, nah, panjang pendek. Nah, ini rangkaian yang kita mulai dari yang paling basic, paling standar dulu. Ini umpamanya baterai ini GGL-nya 9 volt, titik koma 0,5 ohm. Itu artinya hambatan baterainya. Hambatan baterainya ya. Hambatan yang di sini 4 ohm. Lalu hambatan yang GGL yang ini 12 volt, titik koma 1,5 ohm. Nah, ini pertanyaannya adalah berapa arah arus? Berapa arus yang mengalir I sama dengan berapa dan arah I kemana? Nah, jadi, langkah yang pertama adalah buat dulu arah loopnya. Arah loop itu kemungkinannya hanya dua. Bisa searah putaran jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ini sesuka hati. Tidak mempengaruhi jawaban. Jadi kalau misalnya kita pilih arah loopnya berlawanan jarum jam, nah, contoh kita pilih arah arus berlawanan jarum jam, misalnya begini. Nah, ini arah loop. Ya, maka kita mulai. Arah arusnya kita andaikan juga seperti ini, I, searah sama loopnya. Maka kita pakai rumus tadi, sigma E tambah sigma R harus 0. Kita mulai dari startnya sebuah titik. Titik itu di mana aja boleh. Umpamanya kita pilih sebuah titik di sini, titik A. Saya kasih namanya A. Kita jalan dari A, terus sampai nanti kembali ke A. Itu namanya loop. Jadi kalau kita jalan dari A, saya ulangi rumusnya tadi berarti sigma E tambah sigma I kali R mesti 0. Dari A kita jalan ketemu baterai. Nah, lihat pas ketemu kan garis pendek. Dari baterainya itu yang pendek. Maka ditulis kalau pendek dia negatif, min 9. Jalan lagi, ketemu lagi baterai. Ternyata yang pas ketemu yang duluan yang panjang. Jadi pas ketemunya 12. Habis, itulah sigma E. Nah, tambah I kali R. R-nya ada 0,5 ditambah dengan 4 tambah lagi dengan 1,5.
habis. Itu mesti sama dengan 0. Mesti sama dengan 0. Jadi min 9 tambah 12 kan sama dengan 3 tambah I kali. Nah, yang ini 0,5 tambah 4, 1,5 berarti kan 6 ya. Sama dengan 0. Berarti I kali 6 sama dengan minus 3. Berarti I-nya minus 0,5 ampere. Nah, perhatikan kalau I-nya minus, kalau I-nya negatif ini, itu berarti arus diganti. Maksudnya diganti kalau tadi kita misalkan arahnya berlawanan jarum jam, berarti arusnya itu ternyata yang di rangkaian bukan berlawanan jarum jam. Ini saya coret berarti ini. Jadi ini diganti, arah I-nya yang benar berarti kebalikannya. Arah loop tadi itu hanya arah kerjanya doang. Arah kita berputar. Jadi kalau ditanya berapa arusnya, jawabannya arusnya 0,5 ampere. Arahnya itu secara jarum jam. Oke, mudah-mudahan kalian ngerti di sini ya. Mudah-mudahan paham. Nah, ini paling dasar mencari I dan arahnya kemana. Saya kira cukup jelas. Sekarang kita lanjutkan bagaimana kalau ada rangkaian seperti ini. Contoh, ini masih rangkaian yang satu loop. Nah, contoh. Umpamanya ada bentuk rangkaian, contoh lagi, contoh soal, ya ini baterai, kemudian ke sini ada hambatan, ada baterai lagi, oh ya ada baterai lagi, nah, baru ada resistor di sini. Jadi baterainya ada 3, yang ini 9 volt, yang ini hambatan ini 10 ohm, yang ini hambatannya juga 10 ohm. Yang ini baterainya 9 volt. Yang ini 9 volt. Oke. Yang ditanya itu adalah berapa I. Jadi arus yang mengalir I sama dengan kemana, arah I-nya kemana, dan ada titik di rangkaian ini dikasih di soal ya, titik A, B, ada C, ada D. Ditanya juga berapa beda potensial dari A ke C. Jadi beda potensial dari A ke C, nilainya berapa? Nah, langkah pertama adalah ini, harus jelas dulu semua ini. Ya, jadi tadi arah I-nya kemana, nah beda fase. Nah, pertama ingat tadi, kita bikin lagi loop. Jadi langkah pertama buat arahnya dulu. Arah loopnya bisa searah, bisa berlawanan jarum jam. Nah, kali ini saya bikin arahnya umpamanya kita bikin searah jarum jam. Ini arah loop. Arah loop ini arah kita jalan. Arah arusnya pun kita bikin ini. I. Kita mulai sebuah titik startnya, misalnya dari B boleh. Dari C, dari mana aja nggak pengaruh. Kalau dari B kita mulai harus sampai kembali ke B lagi kita jalan. Oke, jadi kita pilih kita mulai dari B misalnya ya. Sigma E tambah sigma I kali R mesti 0. Kita jalan dari B. Nah, kita cari yang E-nya dulu. E itu artinya baterainya, GGL-nya. Ketemu min 9. Negatif ya, min 9. Ketemu lagi min 9. Ketemu lagi baterai. Nah, ini ketemu, pas ketemu dia yang panjangnya kan duluan ketemu. Jadi plus 9. Itulah sigma E. Tambah sigma I kali R. R-nya ada 10 ohm. Tambah lagi 10 ohm lagi. Nah, habis, berarti harus sama dengan 0. Jadi min 9 tambah 9 habis. Jadi min 9 tambah I kali 20 0. Berarti I kali 20 sama dengan 9. Nah, ternyata I-nya
diperoleh I sama dengan 9 dibagi 20. Jadi otomatis 0,45. Satuannya ampere ya. Dan tandanya sudah plus. Berarti arahnya sudah benar. Arah yang kita bikin tadi itu sudah benar. Arah I. Nah, arah I-nya sudah benar ya. Oke, itulah I-nya. Jadi I-nya udah dapat, arahnya udah dapat. Sekarang kalau ditanya, beda potensial dari A ke C. Nah, sekarang dari A ke C itu kan ada 2. Bisa lewat B, bisa lewat D. Hasilnya sama. Kalau kita lewat B, perjalanan kita dari A ke C lewat B, seperti yang saya kasih tanda merah ini. Kalau kita dari sini ke C, berarti kita searah arus. Perjalanan kita searah sama arus. Tapi kalau kita dari D, perjalanan kita itu melawan arus. Karena arus tadi rutenya B ke C, ke D, ke A, ke B. Sementara kita jalan dari A ke D, ke C. Jadi melawan arus. Tapi hasilnya sama. Dari manapun dia sama hasilnya. Oke. Jadi sekarang kita pilih misalnya lewat B. Ya, lewat B. Kita pilih lewat B. Jadi saya gambar ulang ini. Saya gambar ulang. Sekarang kita lewat B. Ya, lewat B. Oke, ini udah bisa disimpan ya. Ini saya hapus. Sekarang kita beda potensial dari A ke C. Nah, kita lewat B. Ya, beda potensial delta V dari A ke C. Ah, ini kalau beda potensial 2 titik, itu menggunakan persamaan sigma E ditambah sigma I kali R. Karena A ke C, kecuali dari A kembali ke A, itu pasti 0 dia. Nah, berarti beda potensial AC, ini kita lewat titik B. Sigma E, kita lihat, ketemu baterai sekali doang, yang 9 volt. Jadi plus 9. Tambah I kali R. Jadi I kali R-nya 10. Berarti I-nya tadi 0,45 kan. Jadi plus 9 ini tambah 0,45 kali 10. Berarti ketemu delta VAC 13,5 volt. Sekarang gimana kalau lewat D? Nah, lewat D saya kasih rute yang kuning. Kalau kita lewat D ini, berarti kita kan melawan arah I. Tapi perhatikan, rumusnya sama. Rumus yang digunakan sama, maksudnya tetap pakai rumus yang ini, yang saya kasih kotak merah ini. Nah, jadi delta V dari A ke C sama dengan rumus persamaan sama dulu ya. Sigma E tambah sigma I kali R. Cuman ini sekarang lewat rutenya lewat D. Jadi maksudnya dari A ke D ke C. Jadi lewat D. Kita melewati D. Kalau kita lewat D, berarti sigma E-nya ketemu baterai plus 9. Ketemu lagi plus 9. Jadi sigma E-nya ada 2 ya. 9 plus 9 tutup kurung. Tapi kita melawan arus. Kalau melawan arus I-nya min. Jadi min I kali R-nya ini yang 10 ohm. Yang ada antara A dan D. Jadi kali 10. Jadi 9 tambah 9 kan 18. Dikurangi I. I tadi 0,45 dikali 10. Jadi delta VAC 18 kurang 4,5. Sama jawabannya, tetap 13,5 volt. Jadi sama hasilnya. Jadi kesimpulannya, kalau ditanya beda potensial 2 titik, langkahnya apa? Pertama harus tahu I-nya dulu. Kalau ada R-nya juga. Karena rumusnya sigma E tambah sigma IR. Tapi kalau ada rute misalnya, ada rute yang tidak ada R-nya,
Bisa aja misalnya dari A ke C itu kalau lewat B, di situ nggak ada R. Wah langsung sigma E aja. Nah, nanti ada soal seperti itu, soal SBMPTN atau soal UM-UGM ya, mencari beda potensial 2 titik. Ada rute yang nggak ada R-nya, berarti sigma R-nya 0, tinggal sigma E aja. Karena rutenya dari mana aja bisa. 2 titik A ke C, saya ulangi, A ke C itu bisa lewat mana aja, hasil sama. Cuman jangan lupa, kalau kita rutenya itu searah dengan arus, I-nya plus. Tapi kalau kita berlawanan arus, I-nya minus. I-nya negatif tandanya. Nah, jadi hasil sama, saya kasih tanda khusus ya. Tanda khususnya saya kasih warna ini. Hasil sama saja. Jadi sekali lagi kesimpulannya, cari rute yang paling singkat. Nah, rute yang paling singkat. Nah, perhatikan ini beda potensial antara 2 titik, A sama C. Kalau ada titik yang dihubungkan dengan bumi, oke, ini bisa kalian pause dulu ya, screenshot. Saya akan hapus. Nah, saya akan hapus ini. Bagaimana kalau di rangkaian ini ada titik yang dihubungkan dengan bumi? Rangkaiannya dihubungkan sama tanah. Istilah bahasa Inggrisnya grounded. Nah, jadi contoh, bila ada titik yang dibumikan. Oke, bila ada titik yang dibumikan. Nah, oke. Bila ada suatu titik yang istilahnya dibumikan. Dibumikan maksudnya dihubungkan sama tanah. Istilah bahasa Inggrisnya ground. Di grounded. Maka tegangan di titik tersebut adalah 0. Jadi tegangannya nggak plus, nggak min, 0. Misalnya, titik C dibumikan. Kalau dibumikan gambar di rangkaian seperti ini. Gambar yang mirip baterai dia, tapi garisnya ada 3. Makin lama makin pendek. Misalnya titik C dibumikan. Ya, titik C dibumikan. Ini saya hapus dulu gambar-gambar yang ini. Supaya nggak mengganggu ya. Oke. Nah, ini tadi arah I. Misalnya titik C dibumikan. Dibumikan itu gambarnya seperti ini. Nah, berarti ini V di C adalah 0. Jadi kalau ditanya berapa potensial di D, nah, karena VC-nya 0, maka potensial di D, misalnya kita hitung VDC. VDC itu kan sigma E tambah sigma IR. VDC kalau dijabarkan kan artinya VD kurang VC itu artinya. Dari D ke C, kita ambil rutenya mana? Nah, kita ambil rute yang saya kasih batasan kuning misalnya ini. Nah, kita lewat itu. Oh, warna kuning kurang jelas ya. Saya kasih warna merah. Nih. Nah, ingat tadi kita dari D ke C melawan arus. I. Berarti sigma E. Sigma E-nya dari D ke C ada baterai. 9 tambah 9. Nah, itulah sigma E. Kurang I. Tapi kan R-nya nggak ada di situ R. Berarti 0. Berarti V di D kurang 0. V di C tadi 0 ya. Nah, jadi jawabannya VD 18. VD kurang 0 kan VD. Berarti potensial di D nilainya itu 18 volt. Jadi untuk bisa menentukan potensial di sebuah titik, harus ada titik yang dibumikan. Grounded, ya sekali lagi grounded. Kenapa 0? Karena
Dia terhubung sama bumi tadi ya, dihubungkan sama bumi. Oke, sekarang bagaimana kalau ada soal rangkaian lagi? Contoh, ini rangkaian majemuk sekarang. Kita masuk ke rangkaian majemuk. Rangkaian dengan 2 loop. Tapi pertanyaannya beda potensial antara 2 titik. Oke. Jadi kita masuk ke berikutnya. Rangkaian majemuk. Jadi ini loopnya ada 2 loop. Nah, rangkaian majemuk. Umpamanya rangkaian itu seperti ini. Andaikan di sini ada resistor, ya, ada baterai, yang di tengah ada resistor doang, yang di kanan ada resistor, dan ada baterai ya, min ini plus. Angka-angkanya di sini 12 volt. Yang ini hambatannya 3 ohm. Ini hambatannya 2 ohm. Ini hambatannya 3 ohm. Ini 10 volt, ada hambatan dalam. Hambatan dalamnya 1 ohm baterainya. Nama titiknya ada A, ada B, ada C, D, E, F. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah berapa beda potensial delta V dari titik D ke A. Nah, dari D ke A, perhatikan dari D ke A, rutenya itu kalau dari D ke A, rute yang kita lewati kan bisa D ke C, ke B, ke A. Oke, di situ hanya ada 1 R yang 3 ohm ketemu, nggak ada baterai. Bisa juga lewat rute D, E, B, A. Bisa juga D, E, F, A. Bisa juga muter-muter. D ke C, ke B, ke E, ke F, kembali ke A. Semua nanti sama hasilnya. Jadi jangan lupa tadi rumusnya. Saya ulangi lagi ya, delta V dKA itu mesti sigma E tambah sigma I kali R. Sigma E tambah sigma I kali R. Kita lihat rute mana nih. Kalau tadi rute DCBA, nggak ada baterai. Tapi ada R-nya, berarti harus nyari I. Kalau lewat DEFA, ada baterai ketemu, jadi pasti ketemu sigma E, ada juga R-nya. Kita mencari rute di mana tidak ada R-nya. Yang ada cuma, tapi ternyata nggak ada, berarti harus cari dulu arusnya ini. Nah, di video saya sebelumnya, ini nyari arusnya kalau dari seperti ini, caranya kan saya ulangi, ini dari cabang ke cabang kan, kita dari cabang ke cabang dulu nyari arus, dari B ke E. Titik cabang B ke E. Untuk nyari arus itu seperti sebelumnya, andaikan semua arusnya ke arah dari B ke E semua, andaikan nih, ini I1, ini I2, ini I3, ya kan? Jadi kita mencari dulu tegangan dari B ke E. Nah, dari cabang ke cabang untuk nyari arus. Dari B ke E kan bisa 3 rute dari B ke E. Bisa lewat B, A, F, E, bisa langsung B, E, bisa B, C, D, E. Jadi nanti bakal 3 persamaan. Cuman karena semua arusnya kita bikin ke E, semua masuk ke E, jadi nggak ada arus yang keluar. Hukum Kirchhoff di percabangan yang pertama kan, hukum yang pertama sigma arus yang masuk, sigma yang keluar. Di E semua arusnya masuk. I1 itu kan masuk ke E, I2 masuk, I3 juga masuk. Berarti di E berlaku penjumlahan arus adalah I1 tambah I2 tambah I3, itulah yang masuk, yang keluar nggak ada 0. Jadi terbentuk satu persamaan. Baru kita hitung VDE. Beda potensial dari DE lewat paling kiri, sigma E ya. Sigma E-nya ada baterai 10.
10 volt, baru tambah I1. Hambatannya ada 3 ohm sama hambatan baterai. Jadi 3 tambah 1 itu 4. Sekarang lewat jalur tengah. Delta VDE, sigma E, ya nggak ada baterai, berarti 0. Tambah I-nya I2 kali 2. Sekarang lewat jalur paling kanan. Lewat jalur paling kanan. Delta VDE sama dengan baterainya ada 12 volt, positif ya, positif 12 tambah I3 kali hambatannya 3 ohm. Nah, ini caranya ada 3 persamaan ini. Samakan koefisien I1, I2, I3. I1 ini kan koefisiennya 4. I2 koefisiennya 2. I3 koefisiennya 3. Samakan. Jadi paling gampang kita bikin ke koefisien 12. Berarti supaya 12 kita kali 3 ini kita kali 6, ini kita kali 4. Sehingga persamaannya menjadi, kalau dikali 3 berarti ini menjadi 3, persamaan yang di sini 3 kali delta VDE sama dengan 30 tambah I1 kali 12. Yang di tengah 6 kali delta VDE sama dengan 6 kali 0, 0 ya. Tambah I2 kali 12. Yang ini 4 delta VDE sama dengan 48 ditambah I3 kali 12. Nah, jangan lupa ini wajib dijumlah ini. Dijumlah. Berarti 3, yang 2 kiri dijumlahkan. 3 berarti 13 kali delta VDE. Yang di kanan 78 ditambah ini dijumlah. Berarti ini 12 kali I1 tambah I2 tambah I3. Cuman I1 tambah I2 tambah I3 kan tadi 0 dia. Persamaan yang di atas ini yang saya kasih panah. Ini. Jadi ini I1 tambah I3 kan 0. 12 kali 0, 0. Berarti akibatnya apa? Akibatnya 13. 13 kali delta VDE itu sama dengan 78. 13 kali berapa supaya 78? Berarti delta VDE sama dengan 6 volt. Nah, 6 volt ini kalau ditanya dari B ke E, oh sorry, maaf ya, ini bukan dari D ke E tadi, maksudnya dari B ke E. Maaf, ini semua saya ganti nih dari B ke E ya, bukan D ke E, sorry. Maaf. Dari B ke E. Beda potensial dari B ke E, sorry, B ke E. Delta V, BE ya. Delta V, BE. Semua dari B ke E. Nah, berarti beda potensial B ke E itu nilainya, beda potensial dari B ke E itu sama dengan 6 volt. Kalau nilai yang 6 volt ini kita masukkan, nilai 6 volt ini kita masukkan ke persamaan tadi, ke sini, ya kan, ke sini ini 6, ini juga 6, ini 6. Maka dapatlah I1, I2, I3. Masukkan 6, ini pindah ke kiri, 6 kurang 10 kan min 4 ya. Berarti dapatlah I1-nya min 1. Nah, ini 6. Berarti I2-nya, I2 sama dengan 3. I2 3. Ini I3-nya berarti, ini 12 pindah ke kiri ya, min 6. Berarti I3-nya minus 2 ampere. Jadi kalau ada yang minus, arahnya dibalik. Kalau ada I-nya yang minus ini, I1-nya minus, I2-nya minus. Berarti I1 ini digambar saya coret, I1 itu arahnya dibalik aja. Sedangkan I2 sudah benar, I3 pun arahnya dibalik. Nah, jadi ini I1 ini nilainya 1 ampere,
sedangkan I3 nilainya 2 ampere. I2 tadi nilainya 3, pas ya nilainya. Oke, dapatlah I-nya. Nah, setelah dapat I-nya, kita sekarang menghitung beda potensial dari D ke A. Lewat rute mana aja bisa, D ke A. Misalnya lewat rute mana? Contoh lewat rute D, E, F, A. Oke. Asalkan I-nya sudah dapat semua ya, I. Jadi kalau ini sudah ini, saya hapus ya, saya pindahkan ke berikutnya. Oke. Di gambar tadi sudah ada I2-nya tadi nilainya 3 ampere. Ini tadi 3 ampere ya. Oke. Sip. Jadi sekarang beda potensial dari D ke A. Hmm. Kita lewat rute mana? Misalnya kita lewat rute dari D ke A yang ini. Nah, ini. Delta V dA. Ingat tadi sigma E tambah sigma IR. Berarti beda potensial dari D ke A, sigma E dari D. Ketemu baterai ini, baterainya 12 volt. Jadi 12. Jalan lagi, ketemu baterai min 10. Yang pendek duluan ya, jadi min 10. Ke A, habis. Baterainya cuma 2. IR, nah lihat, dari E ke D ada arus. Arah arusnya ke sini, 2 ampere. Jadi sekarang I kali R tambah. Arusnya 2, tapi kan hambatannya nggak ada. Jadi 2 kali 0. Jadi arusnya nggak ada. I kali R-nya 0. R-nya yang 0 ya. Baru dari E ke F itu kan nilainya 1 ampere. Arus di sini 1 ampere. Jadi kita searah sama arus. Karena arusnya itu dari E ke F ke A. Berarti tambah 1 kali. Hambatannya berapa? Nah, hambatannya 1 kali, hambatannya itu 1 ohm ini baterai tambah 3. Jadi 1 tambah 3 itu 4. Nah, 12 kurang 10 kan 2. 2 kali 0, 0. 2 tambah 4 itu sama dengan 6 volt. Berarti beda potensial dari D ke A itu nilainya 6 volt. Sekarang gimana kalau lewat jalur lain? Misalnya D ke C, ke B, ke A. Nah, saya kasih batasan yang warna merah. Kalau kita lewat ini, dari D ke C ke B ke A, oke. Delta, beda potensial dari D ke A lewat rute itu tadi, sigma E. Baterai nggak ada ketemu baterai, berarti sigma E-nya 0. Tambah I3 kali I3, kita searah arus I3 tadi, I3 kali R, R-nya 3, 3 ohm. Kurang, karena dari B ke A, itu arusnya 1 ampere, jadi melawan arus kita, jadi min 1 kali hambatannya nggak ada 0. Berarti 0 tambah I3 tadi kan nilainya I3 itu 2 kali 3 kurang 0. Berarti jawabannya 6 volt. Jadi sama ya, beda potensial D ke A. Jawabannya sama-sama 6 volt lewat rute manapun. Nah, itu hanya membuktikan bahwa beda potensialnya sama. Nah, sekarang saya kasih contoh soal. Di awal tadi saya bilang ada soal yang punya trik dia. Hati-hati dengan soal. Misalnya soal seperti ini. Oke, ini saya hapus ya. Ini saya hapus, kita pindah ke halaman berikutnya. Misalnya contoh soal. Andai kan kalian ketemu soal, tiba-tiba ada di sini baterai. Nah, sini ada resistor, ada baterai. Nah, ada lagi di sini resistor. Nah, oke.
di sini ada resistor seperti ini. Ini nilainya adalah 8 volt. Ini 10 volt. Ini 2 volt. Ini 4 ohm. Ini 6 ohm. Yang ditanya, berapa beda potensial dari A ke D? Nah, sekarang lihat dari A ke D bisa lewat mana? Andaikan di sini ada B, ini C. Yang jadi pertanyaan beda potensial dari A ke D. Kan rumusnya udah jelas, delta VAD sigma E tambah sigma I kali R. Lihat dia, hindari yang ada I-nya dan R-nya. Jadi kita bisa tanpa nyari I. Jadi seandainya di sini pun ada misalnya arus I1, katakan ke sini I2, ini I3 ya, ini nggak perlu dicari I-nya. Karena ternyata dari A ke D bisa lewat rute yang ini. Perhatikan yang saya kasih batasan ini nih. Kita dari A ke D bisa lewat sini. Maka dengan mudah kita jawab beda potensial dari A ke D, sigma E berarti 2 plus 2, ketemu lagi jalan ketemu baterai. Min 8. Tambah I kali R. I3 kali kan nggak ada R. Dari A ke C nggak ada R, jadi kali 0. Nah, tambah I1. Mau plus min I-nya nggak masalah ya, sebenarnya I-nya melawan. Tapi kan nggak ada R-nya, 0. Nah, berarti dicoret. Berarti beda potensial A ke D, 2 min 8 kan minus 6 volt. Beda potensial bisa minus nggak? Bisa. Karena delta VAD artinya VA dikurangi VD, minus 6. Jadi selisih antara tegangan di A dan D itu negatif 6. Berarti kan kalau VA kurang VD negatif, berarti VA dengan VD berarti VA lebih kecil. Nah, selisihnya minus 6. Nah, itulah jawaban. Ini contoh soal. Bisa dijawab dalam beberapa detik. Nah, soal terakhir nih, soal terakhir. Soal terakhir ini ada trik lagi nih. Ini malah dikasih tahu beda potensial di soal itu dikasih tahu, ya. Nah, ini contoh soal lagi. Contoh soal. Jadi misalkan ada rangkaian, ini hambatannya 6. Kemudian di sini ada baterai. Nah, ini plus minus ya, nilainya ini 15 volt. Ada hambatan lagi. Baru di sini ada minus, ini plus. Ada resistor. Nah, terus ini ada resistor. Ada baterai. Kemudian di sini ada resistor. Yang ini belum tahu nilainya nih. Ini dikasih tahu R4. Ini 17 volt. Hambatannya 1 ohm. Ini hambatan di sini 3 ohm. Yang ini 10 volt. Ini 5 ohm. Yang ini hambatannya 4 ohm. Nah, nama titiknya A, ini C, ini E, ini F, ini D, ini B. Jadi uniknya di soal dikasih tahu. Jika dikasih tahu ini, jika beda potensial dari C ke D, nah, C ke D dikasih tahu 5 volt. Jadi udah ada. Dari C ke D itu 5 volt beda potensialnya. Yang jadi pertanyaan adalah berapa beda potensial dari F ke A. Oke, dari F ke A. Perhatikan dari F ke A itu bisa lewat mana? Dari F ke A itu bisa lewat E, C, A. Bisa juga lewat F, D, B, A. Bisa juga F, E, C, D, B, A. Nah, lewat manapun kayaknya ketemu I, ketemu R. Ada R-nya semua. Jadi mau tidak mau kita hitung I-nya dulu. Menghitung I-nya udah tahu kan cara cepatnya menghitung I tiap rangkaian ini? Jadi dari C ke D misalkan arus semua dari C ke D. Nah ini kita andaikan I1. Ini kita andaikan I2. Ini kita andaikan I3. Nah delta V
CD, lewat rute paling kiri, CABD. Sigma E-nya 15. Tambah I1 kali hambatannya 6 tambah 4, yaitu 10. Delta VCD tadi 5. Berarti dapatlah I1, kan dari sini I1-nya min 1 dong. Nah, I1-nya min 1. Sekarang nyari I2. Delta VCD. Sigma E, baterainya min 10, tambah I2, kali hambatannya 5. Delta VCD tadi nilainya 5 volt. Berarti dapatlah I2. Tentu I2-nya 3 ampere. Plus ya. Oke. Sekarang lihat titik C. Saya gambar di atas titik C, percabangan nih, titik C, ini titik C. Kan tadi I1 itu arahnya udah salah, jadi arahnya itu diganti, karena I-nya min. Berarti I1 arahnya dari A ke C. Ini nilainya 1 ampere nih. Sementara I2-nya 3 ampere. Dia plus, berarti arah I2 sudah benar, arah I2. Jadi dia ke sini 3 ampere. Nah, sesuai dengan hukum percabangan, arus yang masuk sama arus yang keluar, yang ke C, yang masuk kan baru 1 ampere. Sementara yang keluar udah 3 ampere. Berarti harus ada datang di sini arusnya 2 ampere ini. Berarti I3 ini udah pasti salah arahnya di gambar. Saya ganti. Ini I3 ini 2 ampere. Dan arahnya kebalikannya. Seperti yang di atas ini, gambar di atas. Iya. Jadi ini ke sini. Nah, ini ke sini ya. Oke, udah dapat. Sekarang dari F ke A. Dari F ke A, lihat nih saya kasih tanda warna biru. Dari F ke A, dari sini kita ini. Dari F ke A. Jadi delta V dari F ke A, sigma E tambah sigma I kali R. Sigma E-nya berarti min 17. Hanya satu baterai negatif duluan. Ya. Tambah I3. I3-nya plus ya, searah sama I. I3 itu R yang jumpai yang 1 ohm. Sama yang 3 ohm. Jadi 1 tambah 3, 4. 1 tambah 3. Kurang I2. Kurang I1. Karena kita melawan arus. Min I1 kali hambatannya 6. Oke, I1-nya tadi 1. Nah, I3-nya itu 2. Berarti minus 17. Nah, 2 kali 4 tambah 8 kurang 6. Berarti beda potensial dari F ke A itu sama dengan min 17, min 6, min 23 tambah 8 sama dengan minus 15 volt. Nah, itu kalau kita lewat ini. Kalau kita lewat rute lain, misalnya F ke D, ke B ke A, harus nyari R4 dulu. Nyari R4, saya lanjutkan yang di bawah. Satu lagi kan belum kita hitung ya ini. Delta VCD, kan sigma E. Dari C ke D, lewat E, F, D. Berarti sigma E-nya 17 plus kurang, nah, karena I3-nya udah min tadi, kurang I3 kali R-nya itu 3 tambah 1 tambah R4. Jadi 3 tambah 1 tambah R4. VCD sama dengan 5. I3-nya sama dengan 2. Jadi 5 kurang 17 berarti minus 12 sama dengan minus 2 kali 3 tambah 1 kan 4 tambah R4. Minusnya dicoret. 12 sama 2 di sini 1, sini 6. Berarti dapatlah R4 sama dengan 2 ohm. Oke, R4-nya 2 ohm. Sekarang kita buktikan, kalau kita menghitung beda potensial dari F ke A, kita lewat jalur lain, misalnya lewat jalur D. Saya kasih warna kuning ya.
lewat jalur D yang ini. Tadi kan min 15. Sekarang kita cek apa benar min 15 ya. Oke. Jadi kita hapus dulu yang ini, kita lewat jalur bawah. Ya, delta V dari D ke A. Delta V dari F ke A. Sigma E tambah sigma IR. Kita jalan lewat jalur D. Sigma E, oh ada ketemu baterai, minus 15. Ya. Nah, tambah. Nah, I3-nya kan tadi I3-nya datang dari sini. Ini I3. Jadi perjalanan kita, sementara kita F ke D. Berarti min, karena melawan arus. Min I3 kali R4. Nah, ini searah sama arus ini. Sini I1 dari D ke B ke A itu udah I1. Berarti tambah I1 kali hambatannya 4. Ya, I3-nya nilainya 2. Oke. R4-nya sama dengan 2. I1-nya sama dengan 1. Berarti minus 15 kurang 4 tambah 4. Berarti minus 15 volt juga. Jadi hasilnya sama ya. Jadi kesimpulannya tadi seperti itu, mencari beda potensial antara dua titik. Jadi di video ini kita mudah-mudahan bisa membantu kalian menghitung beda potensial dua titik, kemudian rangkaian majemuk, dan trik-triknya ya. Oke, sekian dulu untuk video ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya. Sampai ketemu lagi di rangkaian listrik berikutnya. Oke, sekian dulu. Salam sukses selalu fisikanya.